sekalian. Pesan. Kopi, pedas. Itu ada orang yang memandu pajangan mau ke Jakarta. Biasanya kalau ketemu surat kesukaan polres KPN surat keterangan berdaftar kan yang sampai daftar kan bayar kan yang sama gitu. Kau kan sejarahnya yang banyak itu bukan gajinya sekali 9 juta, 6 juta, 10 juta lah. Tapi uang ada kan dihitung per bulan minimal 5. Dan terus melalui cara kasar dalam waktu 1 tahun mendekati dayang. Iya. Bagian itu? Oh, DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalih Pak Sinten? Pak Ropik. Pak Ropik termasuk ke tiang penjual makanan pisang, pisang ya. Iya. Untuk apa kera di apa? Batur. Pun pinten tahun Pak Ropik? Puluhan tahun, Puluhan tahun. Oh, sehingga kera-kera niki kayong nopo salut kali jenengan nggih. Mboten kalak nggih. Oh. Pak Ropik pinten hasilnya setiap dinten nek? Wah, mesti kadang 100, kadang 80, kadang 70. Oh, nggih modele tumbas pisangnya ngantos pinten? Ini ngantos 300.000. 300.000-an, tapi angsal kathah. Oh, berarti termasuk rugi Pak Ropik? Nggih. Tapi niatnya nggih anu nggih Pak Ropik nggih sarane nggih ngempani niki hewan niki nggih. Oh. Berarti napa pisang niki disade pintenan Pak Ropik anu nggih 7.000, 8.000. Pinten Pak? 7.000, 8.000. 7.000 setunggal. Mboten mesti nggih. Pak nggih. Niki jenengan wae bayar niki. Nggih mangke tak bayari Pak. Di makamnya. Nggih. Niki kok manut banget Pak, sedaya manut mboten kali jenengan. Nggih wonten kimatun mboten. Oh. Men wareg nggih, men wareg. Nggih. Men wareg. Nggih. Ya men wareg nggih. Nggih niki tak tumbas ya Pak Ropik nggih. Niku sing mangke niki pun napa? Nggih, pakan. Niki Pak Ropik. Matur nuwun. Ah wis wareg lunga. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Nah. Wis wareg pit. Pemirsa, sekarang saya posisi ada di Desa Bulakan, ya pertepatannya adalah di Candi Batur. Sama teman-teman lagi lihat-lihat
hewan monyet yang selalu menemani para pengunjung yang ada di Candi Batur Bulakan ini. Nah, semuanya yang ada di sini adalah monyet-monyet yang nggak ganas sama pengunjung, bersahabat maksudnya seperti itu. Nanti kita bincang-bincang sama orang yang sesepuhnya Candi Batur ya. Nanti apa aslinya sih di Candi Batur ini seperti itu. Ya, oke, kita lanjut. Ya, di sini juga ada penjual-penjual makanan monyet. Jadi pengunjung jangan khawatir karena di sini disediakan makanan monyet. Barangkali yang mau membutuhkan sama monyet main-main bisa beli makanan di sini. Dijual murah meriah. 5.000 bisa makanin monyet yang ada di sini. Dan monyetnya yang pada seneng. Nah, udah masuk azan ya. Nih di dalamnya kita bersama dengan sesepuh Desa Bulakan. Ya. Wow, ini di dalamnya nih teman-teman, apa kayak ya hutan. Memang luar biasa itu. Tuh di atas tuh. Lagi nyantai, lagi tidur. Pemirsa, ini monyetnya lagi tidur jam 12 siang. Nih, itu tuh lagi tidur. Tuh. Lucu ya, lagi tidurnya lucu. Aduh, terbangun. Itu ada lagi. Oh, sebentar. Oh, ini nih. Nah, ini lagi pada tidur. Tuh. Aduh, terbangun. Pada tidur, pada ngantuk. Tidur siang. Mantap. Lucu banget tuh. Yang satu lagi makan, yang satu lagi tidur. Aduh, terbangun juga. Ya, ini bersah. Ini di dalamnya. Kawasannya ini tidak boleh sembarangan orang masuk di kawasan ini. Harus melalui pengawas dari orang-orang terdekat ya. Ini bambu-bambunya sampai tua, tidak ada yang berani memotong. Ini memang nanti kita ceritalah dari apa sih isi daripada Candi Batur ini. Wow. Ini kita wawancara mengenai tentang Candi Batur ini bersama ahlinya Pak Agus dan Pak Sahroni. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Agus ini sedikit minta penjelasan apa asal usulnya dari nama Candi Batur ini, Pak. Kalau nama Candi Batur tersebut, kalau kita kaitkan dengan istilahnya kosakata ataupun kata-kata yang pengertiannya itu luas sebenarnya. Kalau Batur itu adalah istilah, kalau orang Jawa bilang adalah semacam kayak pondasi. Batur juga bisa dikatakan pembantu, batur juga bisa dikatakan teman. Kategori di sini kami hanya menyimpulkan dari ketiga istilah kosakata tersebut, kami ambil adalah di situ adalah teman. Hubungannya dengan teman. Kemudian candi adalah sesuatu tempat yang dikeramatkan gitu. Jadi kita bisa berbicara bahwa candi bukan hanya sebatas istilahnya bangunan yang berupa pura dan lain sebagainya, tapi candi di sini adalah kata kiasan, tempat yang dikeramatkan. Jadi antara candi dan batur disatukan menjadi Candi Batur. Berarti tempat yang dikeramatkan untuk berkumpul
istilahnya teman-teman gitu. Awal mulanya Awal seperti itu. mulanya seperti itu. Nah, kanon ceritanya ini Pak Agus, ada satu cerita mitos nggak di Batur ini Pak? Itu banyak sekali tentang istilahnya keberadaan baik itu flora dan fauna. Contoh umpamanya floranya apa di sini, kemudian faunanya apa. Contoh yang ada saja dan yang nyata. Contoh bambu di sini. Bambu ini jika istilahnya sudah tua, mereka dengan sendirinya akan roboh dan mati, dan itu tidak ada yang berani mengambil untuk ya, contoh untuk bangunan rumah ataupun untuk kayu bakar, itu tidak ada yang berani. Keterkaitan itu karena mitos itu sebenarnya betul-betul nyata. Artinya ketika orang mengambil itu disuruh mengembalikan, dan ketika itu dibakar berarti rumah siap untuk kebakaran, atau istilahnya kalau dikata orang Jawa bilang itu pawon atau paranya. Itu untuk kategori bambu yang dibawa ke sini. Kalau hewannya di sini kebanyakan monyet yang min plusnya jumlahnya dari 9 kelompok 1.342 ekor. Berapa? 1.342 ekor, itu belum termasuk yang masih digendong dan yang masih kecil. Jadi untuk hewan itu kok bisa dihitung Pak Agus, itu alasannya gimana? alasan yang pertama, pada waktu tahun 2003 itu saya sudah melihat itu kurang lebih 4 ekor, laki-lakinya 2, perempuannya 2. Itu pun belum bisa menyatu dengan kita, artinya belum bisa keluar lewat dari dalam candi. Ketika kami urus terus kasih makan, akhirnya mereka turun dan berkembang biak sesuai dengan istilahnya jumlahnya. Itu kami melihat dari satu kelompok min plusnya sekitar 70 atau 80 ekor. Setelah berkembang biak lagi menjadi anak-anaknya, kemudian sama seperti tadi jumlahnya akan memisahkan diri menjadikan satu kelompok lagi. Dari tahun tersebut sampai sekarang menjadi 9 kelompok, dan masing-masing ada ketua kelompoknya atau ketua gengnya. Oh gitu. Itu yang 9 kelompok itu apa maksudnya, bisa bersatu atau enggak Pak itu? Tidak, tidak. Karena pada waktu pertama kami ngurus, itu posisi kelompok pertama itu memang saya kasih makan, kemudian kalau sudah kenyang kami usir untuk masuk. Datanglah kelompok kedua, begitu pula kalau sudah kenyang kami usir untuk masuk. Begitu juga kelompok 3, seandainya sudah kenyang dikasih makan, akan kami usir. Terus seterusnya sampai kelompok 9. Nah sekarang karena sudah kebiasaan semacam itu, jadi dengan rolling dia sendiri, seolah-olah jam ini adalah jam saya, berarti kelompok yang lain akan masuk atau keluar. Oh, berarti sekarang hewan-hewan yang ada di sini yang 9 kelompok itu udah tahu waktu-waktu kapan keluarnya ya Pak ya? Sudah. Karena pada waktu itu saya kasih waktu 1 jam. Satu jam di lapangan? Di lapangan, di lapangan untuk itu. mencari makanan. Itu berdasarkan dari orang-orang yang masuk untuk parkir kemudian memberikan makan, atau dengan sengaja seandainya tidak ada yang ngasih makan, maka kami berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan makan kepada istilahnya hewan-hewan tersebut. Oh gitu. Terus selanjutnya Pak, ini dari mulai kapan sih Pak Agus ada di Bulakan, khususnya di Candi Batur ini? Kalau 2004 kami hanya sebatas istilahnya melihat-lihat, kemudian memelihara juga sebatas itu saja sampai tahun 2016. Nah, fokus saya di 2012 sampai ke 2000 sampai sekarang. Itu saya memperhatikan terus sampai umpamanya kalau tidak ada yang ngasih makan, maka kami akan berusaha semaksimal mungkin akan mendapatkan makanan untuk monyet-monyet tersebut biar tidak punah, intinya itu. Oh ya, ini Pak Agus, kemarin kan ada pandemi lah ya. Batur saya lihat itu ditutup untuk akses wisata atau pengunjung yang masuk ke sini. Ini nasibnya kera-kera atau apa hewan yang ada di sini gimana Pak untuk makannya? Ya, alhamdulillah untuk makan kami sediakan itu beli di pasar, kaitannya dengan buah-buah yang sudah BS, yang sudah tidak dipakai lagi atau tidak layak untuk dijual belikan. Untuk itu kami pasarkan tunggal. Ya, itu ada uang khusus makanan atau inisiatif sendiri Pak Agus? Alhamdulillah uang ataupun inisiatif. Kalau uang sama sekali belum ada, sepeser pun dari pemerintah belum ada untuk kaitannya makanan dengan monyet. Kalau untuk istilahnya boleh dikatakan inisiatif adalah inisiatif saya, karena dari dulu pernah begitu juga sebelum dijadikan wisata, artinya masih cagar alam begitu. Oh seperti itu ya. Oke, berarti
kepedulian Pak Agus untuk Candi Batur ini, khususnya untuk para monyet, ya terutama kehidupannya selalu diperhatikan ya Pak Agus ya. Insya Allah begitu. Kalau untuk istilahnya bangunan atau yang berupa fisik itu sudah dapat bantuan dari pemerintah, tapi yang bentuk istilahnya untuk makanan flora dan faunanya di sini sama sekali nol, besar untuk dari pemerintahnya. Ya, ini tanya Pak Agus, ke depannya untuk apa ya, keinginan Pak Agus untuk pemerintah Pemalang sendiri untuk Candi Batur ini? Ya, kita tidak meminta banyak, artinya ketika kita berdasar bahwa kita adalah batas makhluk ciptaan Tuhan, baik itu berupa hewan maupun kita sebagai manusia, harusnya peduli. Intinya itu, ketika kita ngasih makan monyet, toh itu monyet walaupun tidak punya pikiran tapi punya otak untuk berpikir, dan mungkin juga dengan bahasa mereka bisa mendoakan seketika kita mengasih makanan. Jadi ya nyuwun sewu untuk birokrasi yang di atas atau pemerintahan Pemalang khususnya yang di atas, ya tolonglah perhatikan itu. Karena kami bukan capek, tapi karena saking banyaknya maka kami kewalahan. Jadi tolong itu, karena keterkaitan ini katanya sudah menjadikan daerah wisata, ya tolong perhatikan untuk flora dan faunanya. Jangan hanya sebatas fisiknya saja di luar. Jadi umpamanya fisiknya bagus tapi dalamnya kotor kan percuma. Terus untuk para pengunjung, pesan yang terutama ya untuk para pengunjung yang hadir di Batur ini Pak Agus? Ya, pesan terutama adalah suruh memelihara, kemudian kategori istilahnya pemeliharaan dalam arti di sini adalah monyetnya itu agar tidak lepas dari Candi Batur. Tapi ketika itu juga seandainya tidak ada makanan, maka ya akan punah, akan hilang. Seperti akan itu ya. Berpindah tempat. Cari-cari tempat yang betul, lain yang ya banyak Pak, ya? makanannya ya. Oke, terima kasih Pak Agus ya. Sama-sama, nanti Pak. kita bisa lanjut lagi wawancara yang selanjutnya. Yang jelas pada siang hari ini pas ini jam 12, posisi hewan yang ada di sini kera-keranya ini lagi pada istirahat. Tadi sudah ya pada istirahat ini. Ini posisi di dalamnya. Nih, lihat di Batur ini, sehingga bambu-bambu yang besar ini tidak ada sedikit pun yang diambil oleh masyarakat setempat. Karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus bahwa siapa yang berani membawa bambu yang sudah tua aja dibawa pulang ketika dibakar di rumah, ya siap-siap untuk mendapatkan resikonya seperti itu. Berarti alhamdulillah masyarakat di sini khususnya Bulakan ini benar-benar memelihara lingkungan yang ada di Candi Batur. Nah, ini kebetulan di sebelah kanan saya ini ada sungai yang mengalirnya cukup deras dan juga sumber mata airnya ya. Oke. Terima kasih Pak Agus. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Setelah dimakan, tahanlah detik. Kata orang bener, orang yang racun.
Berarti Statono Akbar. Terus kan karo Hafiz umur 3 tahun sengene. Makanya kita tak nonton YouTube pakai bahasa nonton.